Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, masuk di segmen terakhir tentunya untuk kebersamaan kita di Mitra Wanita TVRI Bengkulu kali ini. Tidak terasa dengan segmen terakhir ini kita masih membahas tema mengenai keistimewaan Lailatul Qadar bersama dengan Bapak Ustadz Ikhwan Nasution. Nah, kita kembali bertanya kepada beliau tentunya sebelum kita mendapatkan satu kesimpulan untuk di sore hari ini ya. Nah Pak Ustadz, kita kan tahu bahwa untuk di malam Lailatul Qadar ini kita dianjurkan untuk yang namanya sholat malam Lailatul Qadar pastinya ya. Nah untuk sholat malam Lailatul Qadar ini sendiri apakah boleh kita lakukan secara sendiri untuk sholat malam Lailatul Qadar itu bukan berjamaah Pak Ustadz? Ya betul. Salah satu amalan menghidupkan Lailatul Qadar adalah dengan sholat sunnah. Karena memang tadi man qoma Lailatul Qadar, siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, salah satu amalan menghidupkan adalah dengan sholat sunnah. Tapi sholat sunnah itu bukan sholat sunnah Lailatul Qadar. Tapi sholat sunnah ya dengan sholat sunnah yang lain. Sholat sunnah tahajud kah? Atau sholat boleh mungkin kita mau sholat tasbih. Karena pernah pesan Nabi, jangan tinggalkan sholat tasbih. Kerjakanlah sehari sekali. Kalau tidak mampu sepekan sekali. Kalau tak mampu sebulan sekali. Kalau tak mampu setahun sekali. Kalau tak mampu seumur hidup sekali. Maka mumpung menghidupkan Lailatul Qadar, kita boleh sholat tasbih. Atau dengan sholat taubat kita, dengan sholat hajat, atau dengan sholat sunnah mutlak, boleh. Tapi bukan namanya sholat Lailatul Qadar. Tapi kita menghidupkan dengan sholat sunnah. Kemudian menghidupkannya juga dengan membaca Al-Quran, termasuk memperbanyak doa yang disunnahkan tadi. Jadi waktunya mulai dari habis isya sampai subuh. Karena disebut malam itu mulai dari habis isya sampai subuh. Maka kita sholat isya saja berjamaah, itu Bang Fahmi, itu dapat pahala sholat malam setengah malam. Kan disebut dalam hadis, man sholal isya fi jamaatin fakannama qama laila nisfah. Siapa yang sholat isya dia berjamaah, dia berarti di masjid, maka dia dicatat dapat pahala sebagaimana sholat malam setengah malam. Berarti sampai jam 12 malam. Kemudian dia sholat subuh. Wa man sholat subuh fi jamaatin fa kana maqama laila kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia dapat pahala sholat malam sepanjang malam. Ya, jadi kapan pelaksanaan kita sholat itu? Ya mulai dari habis isya sampai subuh. Atau boleh hanya 5 menit tadi, boleh. Yang penting menghidupkannya. Begitu Bang. Berarti cuma sekali sholat pun itu tidak masalah Pak? Tidak masalah. Jadi tidak mesti, kalau kita sanggup kan tentu sepanjang malam. Tapi kan hanya Nabi yang sanggup sholat sepanjang malam. Bayangkan ada riwayat Nabi sholat itu dalam satu rakaat baca Al-Baqarah, baca Ali Imran, baca An-Nisa, baca Al-Maidah, sampai itu hanya satu rakaat. Rasanya kita tak ada yang sanggup. Maka tadi minimal kita cara menghidupkannya ya dengan sholat sunnah, dengan memperbanyak doa, mungkin ganti-gantian biar tidak bosan kan. Sholat sunnah, kemudian kita selingi dengan baca Quran, kita zikir lagi berdoa. Bahkan tertidurnya kita dalam masjid karena sudah niat tadi iktikaf, tidurnya insya Allah dapat pahala. Masya Allah, luar biasa. Dan ini satu pertanyaan juga yang menggelitik Pak Ustadz ya. Apakah Nabi Muhammad SAW itu udah tahu bahwa malam Lailatul Qadar itu munculnya tanggal sekian gitu, hari sekian gitu. Udah tahu tuh belum? Kenapa Nabi Muhammad SAW itu hanya memberikan kita clue tentang jatuhnya malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 bulan terakhir bulan Ramadan Pak Ustadz? Ya memang benar ada riwayat menyebutkan Nabi itu tahu Lailatul Qadar. Iya. Tapi ketika Nabi terbangun, Nabi dilupakan oleh Allah kapan waktunya. Jadi Nabi dilupakan oleh Allah sengaja. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar kita itu senantiasa beramal setiap saat. Bukan hanya beramal di malam itu. Coba kita buat ilustrasi begini Bang Fahmi. Ketika Lailatul Qadar itu diumumkan, diberi kepastian tanggal 27, malam 27 Ramadan. Maka malam 27 hanya orang beramal, di malam lain tak ada orang beramal. Samalah ibarat dengan kematian. Kenapa sih kematian itu kita tidak diberitahu jadwal kepastiannya kepada kita?
Apa hikmahnya? Agar kita itu setiap saat mempersiapkan diri kita untuk menghadapi mati. Betul. Kita beramal. Kalaulah mati diberitahu jadwalnya, tentu tak ada lagi kita yang semangat kerja. Kenapa kau tak kerja? Aku sebentar lagi mati. Kenapa kau tidak mau untuk keluar? Aku mau mati. Kalau tahu jadwal kematian, tentu tak ada lagi kita semangat hidup. Nah, begitu juga hal Lailatul Qadar. Ketika tahu waktunya diberi kepastian, tentu kita tidak akan menghidupkan malam-malam lain. Maka tentu hanya beramal di malam itu. Malam lain kita tinggalkan. Maka itulah hikmahnya. Berarti kita itu beramal untuk istiqomah terus menghidupkan. Karena amal yang Allah cinta itu kan, Bang Fahmi, kata Nabi kan, ahabbul amal illallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cinta itu biarlah sedikit itu amal, tapi istiqomah dia kerjakan terus tanpa putus, continue itu amal. Itu jauh Allah lebih cinta. Jadi bukan banyaknya, tapi kontinunya. Maka menghidupkan malam 10 akhir itu menjadi kontinu untuk kita. Oke, bukan kontinunya yang dicintai Iya, Allah Pak Ustadz ya. betul. Nah, kalau balik lagi ke iktikaf nih Pak Ustadz ya. Nah, kalau iktikaf itu sendiri kan kita kan dianjurkan untuk di masjid, banyak yang di masjid selama 24 jam di masjid tentunya melakukan ibadah yang luar biasa tanpa berhenti dan meninggalkan yang namanya urusan duniawi. Nah, itu diperbolehkan atau seperti apa Pak Ustadz kalau kita meninggalkan benar-benar dunia keduniawian dan benar-benar khusyuk ke iktikaf itu sendiri? Ya, iktikaf memang salah satu tujuannya memutuskan diri kita dengan dunia sesaat. Bolehkah? Boleh. Selama kita tidak melalaikan kewajiban terhadap dunia yang lain. Kan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman itu kan, wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah, kata Allah, untuk kepentingan akhirat, tapi jangan juga kau tinggalkan dunia. Artinya kita itikaf di masjid karena memang menghususkan 10 akhir Ramadan sebagaimana Nabi contohkan, boleh saja. Bagaimana kita dunia yang tinggalkan? Ya boleh, selama kewajiban seperti memberi nafkah, suami memberi nafkah istri, ayah memberi nafkah anak, tidak ditinggalkan, maka boleh. Ya, jangan sampai perkara wajib dikalahkan gara-gara perkara sunnah. Betul. Jadi silakan saja selama yang wajib tidak kita abaikan. Boleh kita putuskan dunia karena memang salah satu tujuan hikmah itikaf itu memutuskan diri sesaat dengan dunia. Masya Allah. Begitu. Berarti diperbolehkan ya Pak Ustadz ya. Nah, misalnya juga ini ada pertanyaan lagi nih. Kita iktikaf ke masjid, terus kita balik ke rumah, terus niatkan lagi iktikaf lagi, balik lagi ke rumah, niatkan lagi iktikaf lagi, itu diperbolehkan seperti itu? Boleh. Oh boleh ya? Boleh. Jadi intinya niat itikaf setiap masuk masjid. Iya. Batalnya itikaf ketika keluar dari masjid. Kemudian masuk lagi niat itikaf lagi, boleh. Oke. Jadi tidak harus untuk satu kali datang untuk itikaf tidak boleh, nggak apa-apa. Jadi intinya itikaf itu setiap masuk masjid niat berdiam diri walaupun hanya sebatas salat sunat 2 rakaat. Kemudian dia keluar dari masjid menjadi batal iktikafnya. Dia ngulang lagi ke masjid, niat lagi iktikaf, kemudian dia salat sunnah lagi, berdiam di masjid. Itu pun iktikaf. Keluar masjid batal. Pokoknya setiap masuk masjid niat iktikaf, sudah pahala iktikaf dapat. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau kita tadi udah tahu bahwa tanda-tanda yang namanya malam Lailatul Qadar itu sendiri seperti tenang, tanpa ada angin, hujan dan sebagainya. Apakah ada tanda-tanda umat yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ini sendiri Pak Ustadz? Ya, disebutkan dalam Quran surah Ad-Dukhan itu ya, ayat 3, inna anzalna fi lailatin mubarakah. Sungguh kata Allah, kami turunkan Al-Quran itu di malam yang diberkahi. Apakah ada tanda-tanda kita mendapatkan itu? Salah satunya ya kita tuh merasa hidup kita berkah, hidup kita tenang, salamun hiya hatta matla'il fajar. Ada keselamatan, ada kesejahteraan di bumi ini dan kita ikut merasakan nikmat di malam itu beramal. Karena memang disebut salamun hiya hatta matla'il fajar, di situ setan di malam Lailatul Qadar itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi salam, semua sejahtera. Nah, cirinya kita merasa tenang, beramal itu merasa nikmat, kemudian besoknya kita tuh lebih bersemangat. Itu insya Allah bagian dari ciri mendapatkan Lailatul Qadar. Karena disebut tadi berkah. Berkah itu kan artinya az-ziyadah wan numuwah fi khair. Berkah itu artinya bertambah, bertumbuh dia dalam kebaikan. Artinya setelah dapat Lailatul Qadar, dia ini nambah baik. Itu ciri insya Allah dia dapat Lailatul Qadar. Jadi dia merasakan kebaikan itu dan dia tambah terus kebaikan. Dan itu ciri dia dapatkan itu insya Allah. Untuk peningkatan keimanannya sendiri atau peningkatan dari sholatnya sendiri mungkin Pak, ya, itu juga termasuk? Termasuk, karena dia bertambah. Jadi
ciri amal itu kan sawabul hasanah al hasanah ba'daha. Ciri amal kita diterima seperti kita dapat Lailatul Qadar. Cirinya apa? Kita bertambah kebaikan selanjutnya. Salatnya tadi mungkin salat wajib, dia tambah salat sunnah. Puasanya mungkin puasa wajib, habis Ramadan dia puasa sunnah Syawal. Itu ciri amal diterima. Itu kata Imam Ibnu Rajab menyebutkan ciri amal kita diterima. Kita kan tidak tahu amal diterima, tapi dia punya ciri. Cirinya apa? Itu tadi dia beramal, dia akan semangat lagi beramal, menambah amal sebelumnya. Itu ciri amal diterima. Oke, luar biasa. Nah, untuk amalan-amalan yang mungkin dapat kita lakukan selain dari sholat, kemudian selain dari sholat tahajud juga yang dilakukan, terus membaca Al-Quran, ada lagi nggak sih Pak Ustadz untuk amalan yang mungkin bisa dilakukan di malam Lailatul Qadar itu sendiri? Amalannya ya apa yang kita mampu. Karena kan Allah kan berfirman fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah, kata Allah, semampumu. Jadi dalam beramal itu semampu kita. Kalau mampunya hanya sholat, ya silakan sholat. Mampunya baca Quran, silakan baca Quran, sedekah. Maka amal, orang kaya silakan beramal dengan hartanya. Kita tak punya harta, silakan beramal dengan apa? Ilmu kita kah? Mungkin tenaga kita kah? Atau dengan mengajak kebaikan. Intinya setiap apapun amal soleh. Setiap apapun amal soleh, kebaikan yang kita lakukan di malam Qadar dipastikan oleh Allah khairun min alfisar. Memang tidak disebut amalnya harus begini, tidak. Tapi bebas setiap amal apapun. Katakanlah tadi misal di malam Qadar kita mengajak orang, ayo itikaf. Kita ajak orang tadi itikaf di masjid. Orang tadi mau. Maka apa yang kita dapat pahalanya? Mandalla 'alal khair fallahu mislu ajri. Siapa yang menunjukkan, mengajak kepada kebaikan, dia dapat pahala kebaikan orang itu tanpa mengurangi hak pahala orang itu. Kita ajak dia kebaikan, kita ajak dia itikaf, maka pahala kita di malam Qadar itu dikali lipatkan sama dengan kita mengajak orang selama 1000 bulan. Masya Allah. Jadi apapun amal kebaikan, maka pahalanya dikali lipatkan 1000 bulan. Tapi memang ada amalan yang diajarkan Nabi, doa tadi yang dikhususkan Nabi untuk diperbanyak tadi doanya yang Nabi ajarkan tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oke, baik, itu dia tentunya Pak Ustadz ya. Berarti amalan harus melakukan amalan yang semampu kita. Iya, tentunya, benar. ya. Jangan dipaksakan ya Pak Benar. Ustadz ya. Baik. Kalau gitu pemirsa di rumah, demikian tentunya untuk kesempatan sore hari ini mengenai keistimewaan Lailatul Qadar. Mungkin sedikit kesimpulan saja Pak Ustadz untuk sore hari ini. Ya, baik pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, malam yang Allah berikan khusus kepada umat Nabi Muhammad. Dia memiliki keistimewaan. Kenapa dia istimewa? Karena malam itu Allah turunkan Al-Quran. Kenapa istimewa? Karena Allah perintahkan malaikat langit untuk turun ke muka bumi, termasuk malaikat Jibril. Kenapa malam itu istimewa? Karena dijamin beramal di malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Tugas kita menyambut keistimewaan yang Allah tawarkan. Sombonglah kita ketika kita diberikan jaminan oleh Allah beramal dikali lipatkan 1000 kali lipat, tidak kita ambil, maka termasuk kita orang sombong. Maka tugas kita, ayo sambut kemuliaan yang Allah berikan. Oke, baik pemirsa di rumah, itu dia tentunya untuk kesimpulan kita malam hari ini, dan semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar sendiri untuk kita yang benar-benar mengerjakan malam Lailatul Qadar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ramadan berikutnya.